Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pekerjaan Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya sehat selalu nggih di perantauan, dan pastinya semoga dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit di dunia ini. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang satu kasus seorang PRT yang libur hari Minggu kemudian tidak pulang sampai hari Senin, dan majikannya mencarinya. Bagaimana tentang kasusnya? Apakah seperti itu ada? Kita akan membahasnya. Kemudian yang kedua mengenai informasi tentang langkah-langkah jarak sosial yang diambil pemerintah Makau juga pemerintah Hong Kong mengenai para pelancong yang masuk ke negara mereka. Nah, nanti disimak videonya sampai habis. Ini adalah penjelasannya. Oke, yang pertama aku membaca status di sebuah grup yang dimana ada Mbak Indonesia asal NTB sana. Hari Minggu ini libur, kemudian hari Senin ia ini belum pulang ke rumah majikan. Padahal mbaknya ini 1 bulan kerja di Hong Kong. Nah, menurut cerita dari teman-temannya, mbak ini sudah pulang ke tanah air. Jadi sudah pulang ke rumah. Nah, apakah benar ceritanya bahwa mbaknya ini pulang atau enggaknya, atau dia sendiri beli tiket? Ini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Dalam 1 bulan mbaknya ini beli tiket sendiri untuk pulang ke tanah air, kecuali kalau majikan membelikannya dan memutuskan kontrak kerja. Ini pasti. Namun kok bisa sih majikan pura-pura mencari si Cece ini? Dan jadi ya karena dia tidak mau disalahkan ya. Karena memang ada juga kejadian ya, 1 minggu kerja di majikan kemudian diinterminate oleh majikannya dan langsung dipulangkan. Sedangkan si agensi tidak tahu menau tentang persoalan ini. Jadi itu hari langsung dibawa ke bandara dan dipulangkan. Dan memang ada kejadiannya. Bagaimana dengan kasus seperti ini? Maka si pihak agensi ini bisa membuat laporan tentang tindakan yang dilakukan oleh majikannya ya. Walaupun dalam poin ini memang si agensi tidak dirugikan, namun PT di tanah air ini loh yang dirugikan ya. Nah, ini yang pertama. Jadi apakah benar ada 1 bulan ini mbaknya melarikan diri dan pulang ke Indonesia? Jawabannya enggak mungkin sekali, kecuali kalau majikan ini memutuskan kontrak kerja dan langsung memulangkan mbaknya ya, langsung diantar ke bandara. Nah, bagaimana kalau hak-haknya ya? Kalau hak-haknya ini berarti harus si agensi ini meminta pertanggungjawaban kepada majikan, yaitu yang pertama, kalau diinterminate secara otomatis harus mendapatkan gaji 1 bulan dan juga gaji 1 bulan yang belum terbayarkan. Kemudian tiket atau uang tiket udah dikasih secara otomatis ya, itu aja persyaratannya. Oke, kemudian kita beralih ke informasi yang kedua mengenai langkah-langkah jarak sosial yang diambil oleh pemerintah Makau dalam rangka menuju Imlek. Jadi kemarin lagi rame videonya di TikTok bahwa antigen, kalau ke Makau tidak usah membawa antigen tes PCR, dan ada lagi tidak usah download aplikasi-aplikasi kayak healthy code itu nggak usah. Terus ini katanya 9 Januari 2023. Padahal yang aku baca tanggal 8 Januari 2023 ini baru ada aturan baru mengenai langkah-langkah jarak sosial ketika Anda memasuki Makau sana. Sebenarnya hampir sama dengan yang aku bahas kemarin, cuman poinnya ini ada pergantian mengenai jam operasi bus ya. Kalau bus kemarin ini kan ada waktu tertentu untuk beroperasi dari Makau ke Hong Kong atau dari Hong Kong ke Makau. Sekarang diganti 24 jam ya. Oke.
tak bahas sekarang. Yang pertama adalah kawan-kawan harus ingat bahwa yang terpapar di Hong Kong ini masih sangat tinggi, yaitu 11 ribuan lebih. Kalau di Makau ini cuman 100 sampai dengan 65 orang per hari. Ingat, 100 sampai dengan 50 orang per hari ini kemarin ya. Dan kemudian yang meninggal ini 6 orang, itu pun usianya 65 ke atas sampai dengan 100 ke atas. Artinya di Makau ini aman, dan ketika aman karena adanya mau memasuki hari Imlek ya, ini nggak mungkin sekali kalau dilonggarkan itu ya, nggak mungkin sekali. Karena apa? Takutnya ini malah membuat rakyat di Makau sana ini bisa banyak yang terpapar ya. Jadi aturan tetap sama. Yang pertama adalah aturan bagi negara daratan yang masuk, daratan berarti Cina, yang masuk yang berjumlah ribuan ya pada hari malam minggu kemarin. Jadi orang-orang Cina, orang-orang Hong Kong, bahkan orang Hong Kong itu mau jalan-jalan ke Makau, mau jalan-jalan ke Cina, ini sebanyak 33.000 menunggu dibukanya pintu dari imigrasi. Jadi mereka berbondong-bondong menunggu di sana dan berdiri di sana malam minggu ya, jam 8-an ya. Jadi mereka menunggu di sana. Ini sebanyak 33.000 orang. Ini Hong Kong saja ya yang mau pergi ke Makau ataupun Cina. Sedangkan total dari pariwisata yang mau jalan-jalan ke sana ini sebesar 40 ribuan lebih ya. Entah itu dari Makau ataupun dari Cina, ini mau ke Hong Kong ini juga sebesar itu. Jadi nggak mungkin kalau tanpa ada syarat-syarat masuk yang ketat. Contohnya apa sih? Nah, walaupun nggak ada karantina tapi syarat-syarat masuk tetap diberlakukan ya. Contohnya kalau Anda ke Makau, oke ya, aturan ini dimulai 8 Januari. Jadi kalau mas-mas kemarin itu bilang katanya 9 Januari 2023 ini sudah tidak ada persyaratan, itu tidak mungkin Mbak ya. Jadi itu bohong, jangan percaya. Daripada nanti Anda mau coba visa ke Makau ternyata Anda harus bawa persyaratan ya. Jadi takutnya visa Anda udah habis mau ke sana Anda tidak membawa persyaratan ya. Oke, yang pertama, yang mau masuk ke Makau dari Hong Kong, Cina atau Taiwan tidak perlu menunjukkan tes vaksin. Jadi Anda divaksin atau enggaknya itu enggak perlu dibawa ya. Kemudian yang kedua, orang yang pernah singgah di Hong Kong atau Taiwan atau Cina ini kemudian mereka tinggal di situ. Jadi ada pelancong dari Hong Kong kemudian tinggal ke Cina selama 7 hari dan ingin menuju ke Makau, maka harus menunjukkan tes asam nukleat ataupun yang diambil dalam kurun waktu 48 jam. Jadi Anda tetap harus membawa tes asam nukleat dalam kurun waktu 48 jam. Kemudian yang mau masuk ke Makau tetap menunjukkan tes antigen atau asam nukleat 48 jam. Kemudian yang keempat, harus membuat deklarasi kesehatan Makau. Yang kelima, untuk sarana bus pariwisata ini bakal beroperasi selama 24 jam. Jadi ini perubahannya ya. Kalau kemarin waktu tertentu. Oke, bagaimana kalau Anda ini coba visa atau liburan 1 hari, setengah hari lah ke Makau, kembali ke Hong Kong? Apakah Anda harus mempersiapkan dokumen antigen atau tes PCR? Nah, poinnya atau jawabannya ada di sini. Oke, yang pertama, aturan bagi negara daratan Cina ataupun yang Makau, Taiwan yang mau masuk yang berjumlah ribuan per harinya ini harus membawa persyaratan. Yang pertama, harus bawa laporan asam nukleat dalam kurun waktu 48 jam dan hasilnya harus negatif. Kemudian yang kedua, laporan ini tidak berlaku bagi kawan-kawan yang coba visa. Jadi kalau Anda sudah coba visa dari Makau, nggak perlu tes lagi kan, Anda ada sudah bukti tadi
membawa tes asam nukleat dalam kurun waktu 48 jam. Jadi tidak usah tes lagi di Mako sana ya. Oke, yang ketiga, nggak perlu bawa tes antigen karena Anda sudah ada tes asam nukleat tadi. Oke, ini yang terakhir, Anda tidak perlu membawa bukti vaksin lagi ya. Intinya ketika Anda mau masuk ke Macau nggak perlu bukti vaksin, masuk ke Hong Kong lagi juga tidak perlu bukti lagi. Oke, jadi itu aja informasinya. Sekali lagi, kawan-kawan tolong untuk benar-benar disimak informasi-informasi. Kadangkala orang itu bikin informasi tidak sesuai dengan kenyataan atau realitanya, karena kita tahu bahwa masalah COVID ini masih banyak ya yang terpapar, baik itu di negara Hong Kong maupun Cina ya. Jadi tidak mungkin dilonggarkan, tidak ada tes-tesan atau antigen ataupun tes asam nukleat atau PCR. Jadi tidak mungkin. Jadi tunggu aja informasi selanjutnya. Semoga aja perubahan ini cepat ya. Intinya semoga tidak usah memakai tes-tesan. Nah, channel Duri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.